Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 14 April 2026 dengan judul Menjadi Adventist Pintu Terbuka bagian yang kedua. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ampuni kami Tuhan karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Mari kita ikuti penjelasannya. Salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah gereja Masihat hari ke-7 adalah peralihan dari Adventisme pintu tertutup menjadi Adventisme pintu terbuka pada awal tahun 1850-an. Sebelum kita mempelajari posisi baru ini, kita perlu meringkas berbagai makna yang mereka pahami dari posisi lama. Pada akhir tahun 1840-an, frasa pintu tertutup memiliki setidaknya 3 makna dalam benak mereka. 1. Bahwa masa percobaan atau pintu kasihan telah ditutup pada tanggal 22 Oktober 1844. Bahwa nubuatan telah digenapi pada tanggal tersebut. Dan 3. Bahwa misi penginjilan mereka telah masa itu terbatas hanya pada mereka yang telah menjadi pengikut Miller. Sebagian besar pembahasan mengenai topik ini berpusat pada poin pertama dan 3, walaupun poin kedua juga sama pentingnya. Ketika James White menyebut kaum penganut Sabat hari ke-7 sebagai orang-orang yang percaya akan pintu tertutup, ia merujuk kepada 2 doktrin utama mereka, Sabat dan pemahaman mereka bahwa nubuatan memang telah digenapi pada tahun 1844 di akhir 2300 hari. Mereka tidak pernah mengubah pemahaman tentang nubuatan yang telah digenapi. Namun, seperti yang telah kita catat sebelumnya, penggenapan nubuatan itu jelas bukanlah kedatangan Kristus yang kedua. Dengan demikian, masa percobaan belum ditutup. Akibatnya mereka akhirnya menyadari kesalahan mereka pada poin 1 dan meninggalkan penafsiran tentang pintu yang tertutup itu. Kesimpulan itu membuat mereka berubah keyakinan di poin ketiga, dimulai dengan penglihatan Ellen G. White pada November 1848 mengenai pekabaran Advent yang menyebar ke seluruh dunia seperti aliran cahaya. Persepsi tentang pintu misi yang terbuka bagi dunia secara bertahap muncul pada orang-orang yang percaya yang sedang berjuang. Mereka mulai melihat dengan jelas bahwa mereka memiliki pekabaran akhir zaman untuk disampaikan ke seluruh dunia, bukan hanya untuk mereka yang sebelumnya adalah pengikut Miller. Seperti yang Ellen G. White katakan pada bulan Maret 1849, saya diperlihatkan bahwa saatnya perintah-perintah Allah bersinar dengan segala kepentingannya adalah ketika pintu dibuka di tempat Maha Kudus di Bait Suci Sorgawi, tempat tabut berada. Pada tahun 1844, menurut penglihatan ini, Yesus bangkit dan menutup pintu bilik yang kudus dan membuka pintu bilik yang maha kudus. Saya melihat bahwa Yesus telah menutup pintu bilik yang kudus dan tidak seorang pun dapat membukanya. Dan bahwa Dia telah membuka pintu ke bilik yang maha kudus dan tidak seorang pun dapat menutupnya. Dan dengan pembukaan itu datanglah wawasan tentang pekabaran baru mengenai Sabat dan topik-topik nubuatan terkait yang pada akhirnya akan mendorong para penganut Sabat berada di mana-mana sampai ke pelosok-pelosok bumi. Dalam hal misi, Adventisme sejak saat itu, Adventisme menghadapi misi pintu terbuka dengan pekabaran yang perlu didengar oleh seluruh dunia sebelum kedatangan Yesus di awan-awan. Biarlah bacaan,
renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.